sampai Kak Santi tadi bicaranya sudah luar biasa. Ya, Kak Eros memperkental tentang sikap terhadap bisnis ini. Jadi jujur sebetulnya yang membuat keberhasilan mereka ini itu bukan teknikal, tapi keyakinan dalam diri mereka bahwasanya ini adalah bisnis yang besar, produk yang berkualitas. Jadi dari awal setiap ada Zoom kami menyimak, kami belajar bukan memberi saja. Nah, kami berharap teman-teman bisa juga menyiasati bagaimana cara menangkap beberapa peluang karena yang sedikit ini akan membuat perbedaan besar. Oke, jadi yang saya tangkap tadi terakhir itu adalah satu frekuensi dan itu betul sekali. Ya, satu frekuensi ini yang paling sulit disatukan. Kenapa bisa satu frekuensi menghasilkan sesuatu yang lebih daripada yang tidak satu frekuensi mutlak? Karena frekuensi ini teman-teman bisa belajar dari Ibu Santi, dari Kak Made, semua yang mereka berhasil. Pasti sama frekuensinya. Contoh malam hari ini, Zoom itu begitu penting. Jadi kadang mereka melihat Zoom ini bukan sesuatu yang penting, tapi bagi mereka yang satu frekuensi, Zoom ini adalah satu sarana yang sangat-sangat penting. Kenapa? Walaupun terkadang kita mendengar informasi itu terulang-ulang, justru kita ini kan manusia penyakitnya lupa. Kalau tidak diulang-ulang, kita tidak akan mudah untuk mengingat. Diulang-ulang saja banyak yang gagal, apalagi nggak ada. Oke, bisa dimaklumi ya. Dan kita belajar dari seorang Kak Made, beliau konsisten. Kami tidak melihat beliau kemarin menyerahkan jabatan atau lainnya, tapi justru ya kami melihat ini bisa dijadikan inspirasi bahwasanya wadah bisnis ini bisa menjanjikan sesuatu yang melebihi dari bidang-bidang yang lain. Mohon maaf, karena kriteria dari bisnis ini luas sekali. Oke, next. Ya, terima kasih itu Mas Bintang terus ya menjadi co-host, dia eh, membantu kita semua teman-teman. Dan ini sugesti sebetulnya yang dimaksud satu frekuensi, masukkan ke otak kita, ke alam bawah sadar kita, bahwasanya GMA ini bisnis besar, bukan bisnis kecil. Kenapa seorang Kak Santi tadi bisa ya mensurvive dan membuat target bahwasanya tahun depan itu akan ada achieve para leader-leader yang qualified karena satu frekuensi, karena mereka mensugestikan merasa memiliki bahwasanya ini bisnis besar. Sekarang ada satu gambaran teman-teman. Jadi siapapun yang melihat game ini bisnis kecil pasti gagal. Pasti terlibat hanya selling, ya pasti terlibat hanya selling. Nah, karena ini bisnis besar, sehingga dia akan memiliki tanggung jawab terhadap bisnisnya. Tanggung jawab terhadap bisnisnya otomatis tanggung jawab terhadap masa depannya. Dan di sini dikatakan tadi dikedepankan betul. Kadang kita masuk sisi dari produk, ya. Tapi di balik pemahaman bisnis GMA ini bukan bisnis yang hanya sekedar menjual produk. Terbukti Usanti dan teman-teman yang sukses semua yang kami tidak sebutkan itu pasti punya teamwork. Ya, untuk apa teamworknya? Untuk membangun jaringan. Nah, di bawah kepemimpinan seseorang seperti Bu Santi dan lain sebagainya, Pak Ketut dan lain sebagainya, juga Pak Made atau siapapun itu pengaruh. Itu pasti ada dalam jaringan. Ya, dan ini kita namakan namanya leadership bisnis. Sepakat ya teman-teman, sekali lagi leadership bisnis ini bukan sesuatu yang harus dikesampingkan karena bisnis jaringan punya pengaruh. Tidak semua orang ya bisa mencapai sukses, tapi semua orang punya kesempatan untuk mencapai sukses. Dengan cara apa? Belajar. Tidak ada cara lain. Kami setiap acara dari awal redaksi Kak Eros, Kak Made dan siapapun termasuk Aswir tadi itu kami menyimak, ya bukan mengonkan ya Zoom terus kami tinggal, enggak, karena kami sudah siapkan pulpen, kertas, menyimak, dan poin-poin yang penting itu yang kami pakai untuk pembelajaran diri sendiri. Jadi bisa dipahami, masukan kriterianya ini adalah bisnis besar, ya angka ratusan juta, miliaran, ya kita sepakat kalau ini bisnis besar. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan mengabaikan apapun informasi yang disampaikan dari narasumber, ya, dari semuanya yang berkaitan dengan bagaimana cara pencapaian sukses. Oke, next.
Oke, jadi sekali lagi kami berkiprah di bisnis MLM ini itu 30 tahun lebih ya. Jadi secara logika teman-teman bisa bisa berpikir seandainya semua bertahan 5 tahun di sebuah industri multi level marketing, pasti ada sesuatu nilai lebih. Tidak hanya finance, tidak hanya uang ya, tidak hanya karir dan sebagainya, ada sisi lain yang bisa kita dapatkan, khususnya interaksi hubungan antar manusia. Dan seperti tema tadi Kak Eros di awal, ya ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang kita harus ya freedom dalam hal kesehatan dan finansial. Jadi kami sepakat ya era di Agustus ini adalah memerdekakan pikiran, memerdekakan hati untuk menerima input hal-hal yang besar. Jangan mengkerdilkan pikiran, menyempitkan hati sehingga informasi tidak masuk. Ya, kita bisa lihat GMA ini sudah melalui di tahun ketiga, nanti tahun depan tahun yang keempat. 795 ton sampah plastik di Indonesia. Oke, saya lanjut. Nah, itu ada yang iklannya. dihasilkan siswa SD dalam satu hari. Ini luar biasa. Jadi saya lanjut, mohon kerjasamanya ya. Jadi sekali lagi, mengapa banyak orang yang gagal dalam membangun bisnis MLM? Pasti karena pertama mereka tidak meyakini ini bisnis besar. Jadi pakai caranya sendiri yang sulit diduplikasi. Ya, kenapa 80% gagal? Pasti gagal. Sekali lagi, tidak hanya di bisnis MLM, di bisnis apapun, pasti ada yang sukses, ada yang gagal. Hanya sayangnya, banyak yang terekspos, hanya yang gagal. Karena biasanya yang gagal punya keyakinan tentang kegagalan dan dia akan cerita. Ya, karena dia sekali lagi pakai cara sendiri. Tapi bagi mereka yang bisa melihat peluang berbisnis MLM itu luar biasa besarnya, itu dia akan menjaga. Ya, menjaga kriterianya bagaimana cara berbisnis dengan baik dan benar. Ya, dan tepat. Mengapa sedikit yang sukses? Karena mereka pakai cara support system. Nah, hari ini tentang edukasi support system, banyak juga mohon maaf yang belum paham. Kita bisa lihat ya, para peserta di Zoom ini kita bisa lihat perusahaan raksasa atau perusahaan kaliber dunia yang maju itu pasti edukasinya ada, pasti. Karena yang membuat perbedaan mereka yang terpelajar, yang mereka yang berharap menambah keilmuannya dan yang berhenti belajar. Ya, yang menghambat keberhasilan seseorang karena merasa bisa, yang menghambat kesuksesan seseorang karena dia merasa tahu segala-galanya, sementara banyak yang belum diketahui ya dan belum mau mengakui ketidaktahuan tersebut. Saya berharap dengan wadah edukasi supporting system di GSN ini kita step by step akan memberikan informasi yang akurat. Nah, GSN ini didesain untuk mendukung keberhasilan teman-teman, bukan untuk menggagalkan. Karena jujur, GMA ini adalah profesional bisnis yang ditata dengan redaksi yang baik, dengan sikap yang baik. Ya, kita bisa lihat tadi seluruh speaker termasuk Santi itu redaksinya luar biasa dan kami berharap ya di tahun depan akan lahirlah mereka seperti Kak Santi berikutnya. Ya, jadi sekali lagi mereka yang berhasil, mereka yang belajar di support system. Support system ini apa sih? Support, mensupport karena kestabilan emosi siapapun saya Pak Ero semuanya itu tidak pernah stabil. Dengan edukasi yang tepat itu stamina mental akan menjadikan kestabilan melalui wadah edukasi support system. Oke, jadi bisa dipahami yang gagal pakai cara sendiri, yang berhasil pakai pola. Karena sesuatu yang besar harus pakai pola. Ya, untuk gagal mudah, untuk berhasil kita perlu belajar. Untuk gagal kita berhenti hari ini, Anda pasti gagal. Kita lanjut belajar, Anda pasti sukses. Oke, next. Jadi Anda beruntung semua teman-teman. Mungkin materi saya tidak sebanyak dari kawan-kawan, tapi ini merewind bahwasanya keseimbangan antara antara prestasi dan SDM-nya itu harus mumpuni. Ya kita karena kita berharap kita membawa bendera korporat. Nah, ini sikap penting dalam berbisnis MLM. Kita bisa lihat di sini jelas profesional. Ya, di awal sudah kami sebutkan tadi, ya, be a professional, jadilah seorang profesional yang mensyukuri bahwasanya GMA ini adalah sesuatu peluang atau kesempatan besar dalam membangun karir di masa depan. Ya, bagaimana kita harus bersikap profesional, pahami produknya.
Ya, pahami produknya, berbisnis GM harus tahu all produk. Ya, jangan cuma dengar tapi tidak pernah pakai. Dan pahami produk karena kita dicetak menjadi netpreneur, pengusaha-pengusaha. Ya, bukan menjadi broker, ini berbeda. Ya, menjaga reputasi, menjaga. Tadi kalau orang sudah tidak mau ya biarkan saja, sah-sah saja. Kita tidak bicara ini yang paling yang mereka yang terburuk, nggak boleh seperti itu karena kita juga butuh kompetitor ya biar kita berevaluasi ya. Sekali lagi kita menjaga reputasi, menjaga brand dari company, menjaga dari para upline, juga dari supporting system ya. Jaga reputasi dan berpakaian rapi. Kenapa mereka harus berpakaian rapi? Kami belum pernah melihat profesional itu tidak berpakaian rapi. Ya, seperti Zoom ini, kami selalu rapi. Kita belajar di KROS, Amada, dan all. Semua menghargai profesinya, berpenampilan profesional. Ya, kenapa kami harus bicara ini? Profesional itu luas, kawan-kawan ya. Produk apapun yang kita tawarkan secara profesional, bisnis apapun yang ditawarkan secara profesional, itu akan menghasilkan sesuatu yang nilai lebih daripada yang bukan profesional. Nah, ini kriterianya kita harus profesional. Syukuri Anda sudah dapat peluang, sudah nggak usah cari peluang lainnya. Ya, apapun yang disyukuri, dikembangkan dengan hati yang luas, pasti menghasilkan sesuatu yang lebih. Dan ingat, Tuhan tidak tidur, semua punya rezeki, dan kita dengan mensyukuri ada rezeki tambahan darinya. Oke. Dan kita harus sabar, tidak semua orang akan tertarik dengan bisnis ya. Kita tidak bisa, teman-teman, mengklaim ya ukuran kaki kita ini sama dengan ukuran kaki lain, sudut pandang yang berbeda. Tapi sekali lagi, ya semua sudah ada rezekinya. Nah, terbukti semakin kita berjuang keras Tuhan tidak tidur, kita akan dilipat gandakan. Ya, bangun hubungan jangka panjang dan ini penting. Kami dengan Kak Made, semua petinggi-petinggi sampai hari ini tidak mengurangi rasa respect dengan Kak Putu dan lain sebagainya ya. Kami tidak mengurangi, kenapa? Mungkin ya beberapa berpikir berhubungan hanya jasmani oriented. Buat kami tidak. Karena aset kami adalah hubungan baik ya. Kami menjaga hubungan hari ini yang akan datang dan bahkan sampai seumur hidup, kawan-kawan. Kenapa? Karena rezeki kami, maaf, bukan hanya uang. Nilai hubungan baik itu buat kami mahal. Ya, dan kami belajar dari kegagalan. Kenapa kegagalan selalu dialami oleh banyak orang? Karena mereka fokusnya hanya money oriented. Setelah dapat profit, ya, dan tidak ada profit itu berbeda. Saya berharap kita semua paham bahwasanya GMA dibangun ini untuk long term. Ya, kita harus menjaga corporate, KROS, dan semua jajarannya. Kita harus menjaga Kak Made dan semua para leader yang tidak saya sebutkan satu persatu, agar kita bisa sukses tidak hanya dalam karir, tapi juga dalam hubungan. Ya, ini harus super sabar. Semua sabar adalah subur. Jujur, informasi yang akurat sampaikan saja apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Yang membuat mereka tertarik dan bergabung adalah keyakinan. Seperti Kak Santi bilang tadi, itu bagus sekali. Jadi bukan siapa-siapa, tapi siapa yang menawarkan sehingga mereka bisa bergabung. Berikutnya, fokus pada hubungan tadi, bangun tim. Ya, bangun tim yang kuat. Tim yang kuat adalah yang satu frekuensi. Latih tim Anda. Ya, jaga komunikasi yang baik karena komunikasi ini bahaya. Salah penyampaian, salah persepsi, akhirnya putus hubungan. Ya. Nah, kita perlu belajar dari mereka para senior yang bisa menjaga hubungan baik, bagaimana membangun tim yang kuat. Anda beruntung sudah banyak bukti-bukti sukses di GMA ini. Anda tinggal pelajari. Ya, jadi ini luar biasa malam hari ini, lengkap sekali sebetulnya. Dan berikutnya sikap pentingnya harus seperti apa? Fokus pada produk, jadilah pengguna produk. Ya, jadi pakai. Jadi ya, kita bukan sebagai makelar, tapi sebagai pengusaha-pengusaha tuh pakai produknya. Berikan informasi yang detail. Anda belajar bagaimana tentang produk dan luar biasanya di GMA ini jaringan under Pak Made itu sudah menguasai all produk. Jadi sebenarnya teman-teman yang newcomers ya atau member baru atau bahkan yang sudah lama bergabung tapi belum sukses bisa belajar kembali, nggak ada waktu yang telat. Bagaimana bisa Anda bercerita tentang banyak hal dengan para senior-senior Anda di sini. Ya, belajar dan berkembang. Oke. Dan ini ikut pelatihan dan seminar. Ya, jadi seperti malam hari ini. Nah, Halo. Jadi seminar malam hari ini, Zoom meeting ini adalah bagaimana
kita diajarkan disiplin untuk menghargai informasi. Nah, begitu banyak yang hari ini ikut, minggu depan enggak. Tapi kami diajarkan bagaimana informasi itu jangan pernah lepas, karena informasi akan menghasilkan motivasi. Motivasi akan menghasilkan aksi. Jadi kalau kita tidak ikut pertemuan Zoom, pertemuan offline, atau pertemuan atau seminar atau workshop apapun, potensi kita tidak akan berkembang. Begitu banyak yang mau sukses, tapi nggak mau ikut Zoom-nya. Merasa berpikir itu-itu saja. Nah, ini kan sudah menutup pintu pikirannya, sudah menutup hati, dan lain sebagainya. Orang yang mengelak, yang menolak dengan keilmuan, mohon maaf, itu sombong. Ya, kami diajarkan walaupun saat ini semua bisa, tetap kita tambah keilmuan. Kejarlah ilmu sampai negeri Cina, kejarlah ilmu sampai liang lah. Jadi kapan berhentinya? Nggak ada berhentinya. Semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu apa-apa. Ya, tapi semakin kita berhenti belajar, semakin kita merasa pintar. Sebentar lagi kalau kuning itu membusuk, tapi kalau hijau akan terus tumbuh dan berkembang. Ini mohon maaf kami mengingatkan karena ada tagline di pikiran kami, jadilah perindu, pencari, dan pembelajar agar kita terpelajar. Jadi sekali lagi jangan pernah bolong dengan mengikuti pelatihan. Nah, minggu depan ada lagi. Anda ikut atau tidak harus diingatkan, tapi standby sebetulnya. Kita bisa lihat seorang Kak Madu, Kak Eros, dan sebagainya. Itu berpikir panjang, berpikir berbagai cara untuk memajukan jaringannya, termasuk Anda semua di Zoom ini. Oke, next. Dan berikutnya, ya ini sebetulnya sikap ini luar biasa. Nah, karena kita di dunia marketing, satu-satunya untuk memaksimalkan hasil dengan cara apa untuk mendapatkan closingan? Presentasi. Kata-kata presentasi ini sudah sering kita dengar, bahkan seluruh jaringan, seluruh leader, presentasi-presentasi. Beda teman-teman, presentasi dengan cara yang profesional dan presentasi yang asal itu berbeda. Ya, saran kami tetap cara bagaimana menjajakan informasi, belajar dari para upline Anda. Ini sebetulnya secara logika gampang banget ya. Kalau saja sudah ada habit setiap hari kita berpresentasi atau mempresentasikan ke prospek 2 orang per hari, berarti kalau 1 minggu 7 hari itu sudah ada 14 orang yang dipresentasi. Pertanyaannya, 14 orang itu bergabung semua enggak? Enggak. Ya, tapi kalau dalam 7 hari kita teruskan sampai 30 hari ke depan, ini jumlah peluangnya besar sekali. Nah, presentasi entah apapun yang dipresentasikan selalu menghasilkan 2. Ada yang menjawab ya, dia gabung, dia aktif, dia membangun bisnisnya. Tapi ada juga yang dia dipresentasikan, dia bergabung, tapi tidak aktif. Nah, jangan kecil hati, kadang yang tidak aktif kemarin, berapa bulan yang lalu, sangat mungkin dia aktif besok, lusa, atau di beberapa waktu yang akan datang. Kenapa? Bisa terjadi saat dia bergabung, sikonnya masih mumpuni, masih bisa menolong dirinya. Tapi roda kehidupan berputar, kadang ada di atas, kadang di bawah, yang di atas bisa di atas, dan lain sebagainya. Melalui support system, kita akan ada kestabilan teman-teman, ajak. Ya, nah kategori yang aktif adalah kategori yang membangun jaringan. Ya, membangun jaringan, dia mengedevelop, membangun timnya seperti Kak Santi tadi bicara. Ya, teamwork itu sangat penting. Tidak mungkin pencapaian hasil sendiri, tidak mungkin, jauh lebih mudah dengan teamwork. Nah, itu kategori aktif. Nah, bagaimana yang kategori mengatakan tidak? Ya, waktu Anda presentasi sudah dibawa produknya, sudah ditawarkan bisnis nggak mau juga. Apa yang kita lakukan? Dia menjawab tidak, Anda jangan nyerah, tawarkan produknya. Ya, tawarkan produknya dengan berbagai cara, keyakinan. Terus kalau nggak mau juga gimana? Ya sudah, tetap berhubungan baik. Hari ini mereka mengatakan tidak, belum tentu 3 hari yang akan datang mengatakan tidak. Tetap menjaga hubungan. Nah, orang yang Anda tawarkan dia beli, jadikan pelanggan dan dirawat. Jadi sekali lagi, sedikit tips ini dari
GSN ini adalah merewind bahwasanya kita semua bidangnya adalah marketing. Marketing untuk maksimalkan hasil, ya action. Terus yang kedua gimana? Ya action. Ketiga dan suruh action dalam hal apa? Presentasi, jangan ditolak. Tadi sudah dikupas. Nanti kalau ada yang ditolak gimana? Ya senyum aja, normal. Siapa yang nggak pernah ditolak? Orang tidak berpresentasi juga banyak ditolak. Tapi sekali lagi penolakan itu ada melatih bagi Anda yang pemula. Jangan takut Anda ditolak. Caranya gimana? Ya sudah presentasi. Ya presentasi kalau 1 minggu 7 hari ada 14 orang, 1 bulan bisa banyak orang. Jadi ya lakukan 30 hari, lakukan 90 hari berturut-turut dan jadikan habit. Jadi bekerja keras itu bukan jadi beban, menjadikan hobi. Ya, kalau buat kami kerja keras itu hobi. Kalau nggak kerja keras sakit badan. Ya, terus kalau ditolak gimana? Ya biasa. Dari dulu sebelum dibina apapun kita penolakan kan sudah. Nah, kami diajarkan marketing yang hebat tidak bicara tentang bagaimana penolakan, bersikap penolakan. Ya sudah senyum saja waktu ditolak. Ingat, layang-layang tidak akan terbang tinggi tanpa ditendang angin yang besar. Jadi jadikan penolakan itu ya adalah acuan supaya kita muncul di permukaan keberhasilan. Oke, next. Dan kerja keras Anda, oke, slide berikutnya, kerja keras Anda tidak akan menguap begitu saja. Kenapa? Kita bisa lihat slide berikutnya. Ya, anniversary 4 tahun GMA itu di tahun depan. Ya, jadi bicara tahun depan bukan lama. Ini sudah di pertengahan tahun loh. Di bulan Agustus sudah separuh tahun. Ini terlewati. Jadi kita harus jeli. Jeli dengan apa? Demi waktu. Ya, GMA pasti akan merayakan 4 tahunnya. Ya, jadi dari awal kami berharap ya semoga kita bisa terjadi kekompakan malam hari ini. Berharap anniversary keempat itu nanti di Bali, teman-teman. Buktikan bahwasannya teman-teman semua ini memang adalah duta-duta perubahan, layak menjadi pemenang, dan kita akan membuktikan bahwasanya leader-leader terbaik di Indonesia itu lahir dari ruangan Zoom malam hari ini. Kenapa harus di Bali? Biar opening internasionalnya dapat, teman-teman. Ini semua adalah karya anak bangsa, ya. Karya anak bangsa yang tidak bisa dianggap sebelah. Nah, saatnya bangkitkan nasionalisme kita, bahwasanya karya anak bangsa wajib dan memang harus dihargai. Biar karya anak bangsa GMA dan GS ini menjadi mercusuar dunia. Ya, mulainya dari mana? Kita bisa menjadi besar dan go internasional nantinya dari kesadaran kita malam hari ini. Oke, jadi buat kami ya mengisi Zoom malam hari ini tidak banyak teman-teman, tapi butir-butir beberapa yang bisa teman-teman jadikan acuan. Ya, jadilah visioner yang bisa berpikir untuk di tahun keempatnya GMA. Bukan tentang hari ini, tapi tentang nanti. Itu mulai dari kerangka cara berpikir kita semua malam hari ini. Ya, harapan kami besar, ya bahwasanya Kak Eros sudah mendukung, Kak Made dan semua sudah mendukung. Kita tinggal buktikan bahwa kita semua pantas menjadi pemenang. Terima kasih, itu dari kami. Jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di puncak sukses. Selamat malam. Kami kembalikan ke Kak Eros. Terima kasih, Kak Eros. Semuanya, Ya, terima kasih. selamat malam. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Kak Gembong yang tadi sudah memberikan tentang konsep ya fundamentalnya. Bagaimana bahwa kita menganggap sebuah bisnis itu seperti apa, menentukan